Hai, ketemu lagi dengan saya Rumah Berkat Kasih. Sekarang kita akan mengulas tentang Injil Perjanjian Lama, Injil Kejadian 17 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, yang hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat dan bercela." Amin. Di sini kita akan mengulas tentang pesan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, di mana Tuhan itu mau supaya kita hidup tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Intinya Tuhan mau kita kudus. Tuhan mau kita tuh suci. Tuhan tidak mau kita itu hidup di dalam penuh dengan dosa, baik dosa pikiran, dosa hati, dosa mata, dosa tubuh, dosa perkataan. Tuhan tidak mau ada cacat di dalam hidup kita, sebab Tuhan itu kudus. Dia mau kita kudus. Dia mau anak-anaknya kudus. Jadi saudara, jangan kotori segala hatimu, pikiranmu dengan segala kekotoran-kekotoran yang bukan yang tidak dikehendaki oleh Bapa kita. Tuhan mau kita kudus. Jangan cuma dengan keinginan-keinginanmu kamu mengotori mulutmu, kamu merusak perkataan-perkataan, kamu dengan keinginan mata kamu merusak segala imanmu dengan memandang yang tidak baik dan mengatakan perkataan yang tidak baik, atau melakukan dengan tanganmu atau dengan kakimu segala kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tuhan tidak mau anak-anaknya kotor, biarpun setitik noda pun. Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup tidak bercacat. Tuhan mau kita sempurna di hadapannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan datang di awan-awan menjemput kita kembali dan membawa kita ke asal mula kita berasal, yaitu dari surga. Jadi saudara, untuk apa kita harus mengotori diri kita dengan hal-hal yang tidak perlu, dengan mengotori dengan diri kita dengan keinginan-keinginan kita, oleh keegoan kita. Janganlah kita mengotori, menyakiti saudara-saudara kita sehingga diri kita tidak kotor. Perkatakanlah yang baik, pandanglah yang baik, dengarlah yang baik, dan lakukanlah segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itulah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu persembahan uangmu yang banyak. Tuhan mau persembahan yang kudus, yaitu tubuhmu yang tidak bercacat dan bercela. Sebab tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tuhan mau hidup diam tinggal di dalam dirimu yang bersih, hatimu yang bersih, pikiranmu yang bersih. Tuhan tidak mau tinggal di tempat yang kotor, sebab Tuhan itu adalah kudus, dan Tuhan mau kita juga kudus. Jadi saudara-saudara, sebelum kita berkata-kata, lebih baik kita berpikir, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini mendukakan Tuhan? Atau sebelum kita memandang, apakah ini kita memandang menyakiti Tuhan, mendukakan Tuhan? Janganlah kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, supaya segala apapun doa kita, apapun keinginan kita, apapun yang kita katakan kepada Tuhan, tidak ada penghalang dosa yang menghalangi, sehingga sampai ke telinga Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan, persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup suci di hadapannya.
Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan supaya kamu kudus. Hiduplah di bawah sayap Tuhan. Peganglah selalu tangan Tuhan supaya engkau tidak dicemarkan. Jangan biarkan dirimu kosong, jangan biarkan hatimu kosong. Selalulah komunikasi dengan Tuhan yang diam di dalam diri kita. Tuhan sudah mau diam di dalam diri kita. Dia mau komunikasi dengan kita. Dia mau berbicara dengan kita. Dia mau mendengar segala keluhan kita. Asal kita tidak mencemarkan tubuh kita, mencabulkan diri kita kepada dunia, merusak hati kita, pikiran kita, mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadi saudara, Tuhan rindu untuk kita bersekutu dengan Dia. Kita adalah pengantennya. Tuhan mau kita tidak selingkuh dengan dunia. Tuhan mau kita itu hidup cuma memikirkan Tuhan saja. Tuhan mau juga kita hidup itu cuma kita hidup untuk Tuhan saja, bukan untuk hidup kepada dunia-dunia lain. Engkau mengasihi Tuhan, engkau perlu membersihkan dirimu. Datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Kalaupun engkau telah melakukan sebuah kesalahan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersalah, aku mohon ampun, aku menyesal atas dosa-dosamu. Dia juga setia. Tuhan itu setia. Apabila kita mengaku segala kesalahan kita, Dia setia. Dia akan mengampuni, Dia akan menerima kembali kitanya. Jangan biarkan tubuh kita dikotori. Jangan biarkan hidup kita dikotori oleh segala-gala hal yang tidak Tuhan inginkan. Hiduplah suci dan kudus di hadapan Tuhan, supaya engkau tidak bercacat dan bercela, supaya engkau dikasihi Tuhan, supaya doa-doamu dijawab, supaya pertolongan Tuhan dekat kepada engkau, supaya engkau ditolong Tuhan, supaya engkau diselamatkan. Jangan biarkan dirimu dikotori oleh keinginan-keinginan. Jangan biarkan dirimu dikotori oleh segala hal-hal yang masalah duniawi, sehingga engkau terjatuh, sehingga engkau tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Jangan jadikan dirimu musuh Tuhan, tetapi jadikanlah dirimu kekasih Tuhan, yang disayangi Tuhan, yang dicintai Tuhan, sehingga engkau biji matanya yang sangat berharga, sehingga engkau diangkat di awan-awan di saat Dia datang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong engkau, mengasihi engkau, dan melindungi engkau sampai